Jadi ada yang dinamakan kasa steril. Sebenarnya kalau medis itu menggunakan kasa steril. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah tidak punya kasa steril itu tidak apa-apa. Kita tetap bisa menggunakan yang namanya kain. Jadi Bapak di rumah punya kain bersih yang mungkin baju yang masih bersih, Bapak bisa menggunakan itu dilipat berbentuk kotak, kemudian ditempelkan pada luka. Ditempelkan pada luka dan pastikan untuk menekan luka tersebut agar pendarahannya itu bisa teratasi. Nah, kemudian ketika dirasa lukanya ini masih mengeluarkan darah, maka bisa Bapak Ibu ditambal lagi dengan kain lagi. Bapak ambil kain lagi, tapi dengan syarat kain yang pertama itu tidak boleh dilepas. Jadi tetap berada pada luka tersebut. Tinggal ditempel saja Pak, seperti ini. Ditempel saja dengan cara jangan dilepas yang pertama. Nah, setelah dirasa pendarahannya sudah reda, Bapak bisa mengikat. Ini namanya dibalut, pembalutan luka. Bapak bisa ikat lukanya dengan penutupnya tadi, kainnya masih ada di situ ya Pak. Dengan penutupnya masih ada di situ, dibalut kemudian diikat. Diikatnya itu usahakan itu diikat pada bagian yang terluka. Misalkan seperti tadi kan lukanya di sini Pak, usaha ikatnya dilakukan di sini. Simpulnya dilakukan di sini ini untuk menahan penutup luka tersebut agar tidak goyang-goyang, agar dia tetap berada stay di tempat itu. Jadi diikatnya itu usahakan pada luka. Kemudian kalau biasanya kita menggunakan ada yang namanya kasa pembalut, tapi kalau tidak punya bisa menggunakan kain itu tadi. Nah, kalau kasa pembalut sama saja Pak, dibalutnya juga seperti itu, dibuka, kemudian itu dibukanya dengan cara ditarik, kemudian diikat. Ketika ada plester, mungkin bisa menggunakan Bapak Ibu punya handy plus, bisa digunakan. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa ujung dari kasa pembalutnya ini dibagi dua, kemudian diikatkan ke luka tersebut. Nah, itu salah satu cara untuk membalut luka. Kemudian apa langkah selanjutnya, yaitu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Kalau di sini ada puskesmas ya Pak, terdekat di Sambaliong. Nah, bisa dibawa ke puskesmas secepatnya Pak, agar bisa segera diatasi pendarahan tersebut. Kemudian itu tadi untuk penanganan luka terbuka. Kalau luka tertutup seperti tadi memar, itu penanganannya mungkin lumayan mudah dengan cara dikompres. Kompresnya itu dengan menggunakan kompres air dingin Pak. Kompres dingin biasanya dengan cara mungkin ada kain di rumah atau ada handuk. Nah, bisa dibungkus es batu menggunakan handuk itu atau kain itu, kemudian ditempelkan pada luka memar biasanya terbentur meja, terbentur apa, kemudian memar dia biru, bisa dikompres, kemudian ditunggu selama 15 sampai 20 menit gitu Pak. Kemudian ketika sudah dikompres, kita tunggu lagi 20 menit. Kalau misalkan lukanya itu atau nyerinya masih sama, tidak ada pengurangan nyeri, maka bisa diulangi lagi dengan kompres air dingin tersebut. Sama dengan dikompres selama 15 sampai 20 menit. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Saya mungkin bisa